Wali Songo kemudian datang memberikan satu pencerahan dengan tanpa harus mengganggu atau menyinggung perasaan umat-umat yang sudah eksis di Jawa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Yang terima kasih atas kesempatannya dari rekan-rekan NU Online untuk silaturahimnya di tempat kami. Alhamdulillah, ulama memang merupakan satu-satunya suri teladan yang diteladani oleh para nahdliyin. Bahkan para muassis Nahdlatul Ulama itu telah menorehkan beberapa cerita-cerita baik yang bisa dijadikan satu uswah. Manaqib-manaqib para ulama menjadi satu tonggak untuk memberikan semangat dalam berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Banyak kisah mulai dari para wali songo, ya, perjuangannya seperti apa dalam mengislamkan masyarakat Jawa pada saat itu dengan cara melakukan akulturasi budaya. Apa yang kita ketahui bersama seperti budaya wayang, budaya tahlilan, kemudian budaya genduri, itu sesungguhnya adalah merupakan satu amaliyah hasil akulturasi budaya itu, di mana ketika Islam datang di Jawa khususnya, di Indonesia pada umumnya itu, di sini sudah banyak pemeluk agama sebelum Islam, yaitu Hindu Buddha pada saat itu. Wali Songo kemudian datang memberikan satu pencerahan dengan tanpa harus mengganggu atau menyinggung perasaan umat-umat yang sudah eksis di Jawa. Ada beberapa kisah, contoh yang paling monumental adalah Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq. Saat itu begitu Syekh Ja'far Shadiq itu sangat menghormati pemeluk Hindu Buddha pada saat itu, sampai Menara Kudus itu bentuknya saja, itu arsitekturnya itu ya mirip dengan kuil atau pura gitu ya. Itu salah satu tinggalan monumentalnya. Kemudian ada budaya lagi, orang Kudus itu kemudian tidak boleh nyembelih sapi. Bukan berarti Syekh Ja'far Shadiq ini mengatakan sapi itu hewan yang haram untuk dimakan, tidak. Tetapi saat itu semata-mata untuk menghormati budaya masyarakat Hindu yang mengkultuskan dalam tanda kutip terhadap binatang sapi itu, sehingga supaya mereka itu bisa menerima kehadiran Syekh Ja'far Shadiq, kemudian membuat satu fatwa, katakanlah begitu, untuk tidak menyembelih sapi tetapi diganti dengan kerbau. Hingga sampai sekarang masyarakat Kudus itu yang terkenal sotonya soto kerbau, bukan soto sapi. Itu salah satu contohnya. Sunan Kalijogo membuat wayang. Ya, ini sesungguhnya adalah mengapresiasi budaya Hindu pada saat itu, tetapi dengan merubah konten. Tampilan luarnya, bungkusnya masih tetap sama, kemudian cerita-ceritanya juga sama, tetapi kemudian kontennya kemudian sedikit-sedikit itu dirubah. Maka ada istilah sekatenan. Sekatenan itu dari kata syahadatain. Ya, kemudian tokoh-tokoh pewayangannya itu, ya, Punokawan itu ada Petruk, ada Bagong, ada Semar, gitu kan. Petruk itu artinya kan Fatruk, ya, Fatruk Al-Bagho, tinggallah, gitu. Al-Bagho itu kelacutan begitu ya. Maka kalau sudah Fatrukil Bagho, maka ada Semar, Samir, artinya memberikan satu perlambang bahwa manusia hidup di dunia itu harus mempersiapkan diri, karena bagi Islam kehidupan ini berkelanjutan, tidak kemudian berhenti sampai kehidupan di dunia ini saja, tidak. Dan Islam tidak mengenal reinkarnasi. Maka di situ ada Samir, ya, itu kalau dalam syair Alfiyah kan ada Sahih Samir wala tazal dzakiral maut tifanisyanuhu dhalalun mubinu. Oh, ya. Ini sesungguhnya adalah merupakan satu
petuah-petuah ya yang kemudian disimbolkan gitu ya, disimbolkan dengan si Punokawan itu gitu ya. Ini kalau kita kaji dari aspek antropologinya Clifford Geertz itu sangat bisa kita pahami bahwa memang apa yang ada adalah sebuah simbol. Yang simbol itu butuh pemaknaan. Nah, siapa yang bisa memahami simbol itu? Nah, tentu di situ itu adalah reader itu punya kewenangan untuk menafsirkan simbol-simbol itu. Nah, salah satunya adalah simbol pewayangan yang digubah oleh Sunan Kalijogo.